Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Dini, narator Rumah Indonesia. Salam sehat dan bahagia buat kalian semua. Pada malam hari ini seperti biasa saya akan menceritakan beberapa cerita horor untuk menghibur kalian. Dan ini ada cerita mengenai pocong di kamar mandi. Dunia ini memang dipenuhi oleh hal-hal misteri yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan yang tak ada jawabannya. Mungkin ungkapan ini sedikit berlebihan, namun ini adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Sebagai manusia, kita hanya bisa terka dan terus mencari jawaban. Meski demikian, ada hal-hal yang di luar nalar pikiran kita. Salah satunya adalah penampakan atau munculnya bayangan yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Dan tentu hal itu sering membuat manusia mengaitkannya kepada sesuatu yang disebut dengan dimensi lain atau hantu. Sebagai contoh adalah kisah nyata dari penulis ini yang sebenarnya sudah terjadi hampir 10 tahun yang lalu. Kisahku ini sebenarnya ingin aku pendam hingga akhir hayatku. Namun tidak ada salahnya jika dijadikan bagian dari pengalaman hidup dan berbagi bersama kalian. Tepat pada tahun 2006 aku tinggal di sebuah desa. Aku tinggal di sana bersama pamanku serta anaknya. Pada tahun itu aku baru kelas 2 SMA. Setelah 4 bulan berlalu aku tinggal di sana, aku mulai merasakan ada suatu keganjilan. Setiap aktivitasku sepertinya ada sesuatu yang mengawasi. Saat itu aku berpikir mungkin saja ini hanya perasaan saja. Namun ternyata tebakanku itu salah. Karena perasaan seperti itu bukan saja aku yang merasakan, akan tetapi sekeluarga pamanku juga merasakannya. Mereka juga merasakan ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengikuti dan mengawasi. Hal-hal aneh pun mulai menghampiri kehidupan kami. Yang paling aneh adalah saat waktu menjelang maghrib. Selalu saja ada sekelebat bayangan hitam melewati kamar mandi. Bayangan tersebut sering dilihat oleh keluarga kami. Entah kenapa bayangan itu terus menghantui kehidupan kami. Bisa dikatakan hampir setiap hari keluarga pamanku bisa menyaksikan bayangan misterius itu. Dan pada suatu malam, hal yang lebih mengerikan benar-benar terjadi padaku. Waktu itu kalau tidak salah sekitar pukul 10 malam. Saat itu aku sedang mengerjakan PR. Karena PR yang kukerjakan ini harus siap menjelang besok, maka malam itu harus aku selesaikan agar bisa dikumpulkan besok pagi. Jujur saja, aku bukan orang yang serba cepat mengerjakan sesuatu. Maka dapat dipastikan PR yang kukerjakan itu pasti memakan waktu yang cukup lama. Tapi akhirnya aku selesaikan juga menjelang pukul 1 pagi. Setelah memakan waktu yang cukup lama itu, aku merasakan capek yang luar biasa. Aku pun memutuskan untuk langsung tidur karena aku bukan tipe yang tahan bergadang. Kalau bukan karena PR, sudah dapat dipastikan aku telah tertidur pulas di balik selimut sejak tadi. Sebelum tidur, aku menyempatkan diri ke kamar mandi untuk buang air kecil. Meski dengan langkah malas-malasan, aku terus berjalan menuju kamar mandi. Langkah demi langkah dan akhirnya sampai juga aku di kamar mandi. Dan setelah aku buka pintunya, astaga, ada sebuah pemandangan yang hampir membuat darahku membeku saat itu. Ya, aku melihat hantu pocong dengan badan penuh darah di hadapanku. Sebuah pemandangan yang betul-betul tak lazim dan mengerikan yang harus aku hadapi. Dalam hitungan detik, aku sudah tak sadarkan diri. Setelah pagi tiba, pamanku yang melihatku tertidur di depan kamar mandi langsung membangunkanku. Setelah sadar, aku pun masih dalam keadaan ketakutan. Pelan namun pasti, setelah pulih dari ketakutan itu, aku mulai menceritakan penampakan itu ke keluarga pamanku. Mendengar kejadian itu, pamanku pun tak mengambil pusing. Ia langsung mendatangkan seorang paranormal ternama di desa kami untuk memastikan keadaan rumah kami. Benar saja, setelah melakukan terawangan, ternyata rumah kami telah dihuni oleh puluhan makhluk halus.
Terutama makhluk tak kasat mata itu memilih tinggal di dalam kamar mandi. Jadi katanya tak heran kalau penampakan itu sering terjadi di rumah ini. Setelah melakukan ritual, hal-hal aneh pun sudah tak pernah lagi terjadi. Dan sekarang rumah tersebut sudah dibangun ulang. Itulah pengalaman yang paling mengerikan selama hidupku. Semoga kejadian ini jangan terulang lagi. Ingat, selalu hati-hati saat kamu masuk kamar mandi, terlebih lagi pada malam hari. Oke, itu cerita yang pertama ya. Cerita yang kedua berjudul Awas di Belakangmu. Terdengar suara derit yang cukup kencang. Itulah yang kami dengar setelah membuka pintu depan di sebuah gudang tua yang tak berpenghuni lagi. Masing-masing menggenggam senter, aku dan kedua adikku. Gelap sekali di dalam sini, Kak. Tito, adikku yang nomor 3, menarik bajuku dari belakang. Shh, bisa diem gak sih? Protes Pino sambil mendorong-dorong Tito. Kemudian Tito balas mendorong Pino sampai-sampai dia hampir terjatuh. Pino dan Tito hanya selisih 1 tahun. Tito berumur 12 tahun dan Pino 13 tahun. Sedangkan aku 3 tahun lebih tua dari Pino. Sudah, kalian berdua jangan berisik, kataku sambil menghidupkan senter. Kedua adikku ikut menghidupkan senter mereka. Cahaya senter kami menyapu tiap dinding dan langit-langit gedung. Seekor tikus besar melintas di depan kami dan menghilang di sisi sudut yang gelap. Lalu kami mulai menyusuri koridor yang penuh jaring laba-laba. Aku mengais-ngais jaring-jaring yang lengket itu. Cat yang melekat di dinding gedung tua ini sudah banyak yang terkelupas, sama seperti wajah seorang wanita yang ada di dalam lukisan. Kak, di sini serem banget. Kita pulang aja yuk. Tito merengek lagi. Tapi kali ini Pino tidak menanggapinya seperti tadi, karena dia tidak bersuara sama sekali. Aku pun mulai merasa ngeri dan merinding melihat wajah yang ada di lukisan itu. Sosok wajah wanita yang ada di lukisan itu tampak nyata, dan matanya sedang menatap ke arah kami. Aku bergidik dan bulu kuduku semakin meremang. Aku menarik tangan Tito yang berdiri di belakangku dan melanjutkan menyusuri koridor yang panjang itu. Lalu tiba-tiba senterku meredup. Sial, pakai cara meredup segala lagi. Padahal baterainya baru saja kuganti dengan yang baru. Kerutuku sambil memukul-mukul senter yang kupegang, berharap ia terang kembali. Tiba-tiba terdengar seperti suara kaki yang dihentak-hentakan. Suaranya dari arah belakang kami. Suara semakin terdengar jelas dan dekat sekali. Aku, Tito, dan Pino berhenti. Kini cahaya senterku benar-benar redup dan mati. Kemudian Tito dan Pino merapat ke sampingku. Kami sama-sama terdiam dan saling menatap. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Namun ternyata rasa penasaranku lebih besar dari rasa takutku. Walau keringat di keningku mengucur deras. Ternyata kedua adikku juga merasakan hal yang sama. Perlahan-lahan kami menoleh ke belakang. Cahaya senter Tito dan Pino menyapu lantai, mencari dari mana suara aneh tadi berasal. Namun tidak ada apapun. Hanya koridor kosong yang membentang hingga ke depan. Aku menarik nafas panjang karena merasa lega. Tapi tiba-tiba ada yang memegang punggungku. Tito, lepaskan tanganmu. Aku menepis tangannya dari punggungku dan memegangnya. Tapi ternyata kedua tangan Tito tak ada satupun yang kupegang. Begitu juga dengan Pino. Kedua adikku menatapku dengan penuh ketakutan. Aduh, tangan siapa yang kupegang? Tanyaku dalam hati. Perutku seperti diaduk-aduk. Jantungku berdegup kencang. Keringat bercucuran deras. Aku tak dapat berkata apa-apa lagi. Hanya berdiri terpaku ketika menatap seringnya wajah pucat pasi seperti mayat. Sorot matanya kosong. Lalu dia mulai tertawa cekikikan. Wah, endingnya agak gantung gitu ya. Oke deh, kita ke cerita terakhir pada malam hari ini, yang berjudul Hantu di Tempat Camping. Weekend kemarin aku camping untuk acara Ormawa di kampus. Ormawa itu organisasi kemahasiswaan ya. Cuma 2 hari 1 malam sih. Kami berangkat siang. Sebenarnya camping ini tujuannya buat hura-hura, ngadain malam keakraban atau makrab.
antara anggota dan sekalian latihan dasar organisasi untuk anggota baru seperti aku ini. Singkat cerita, kami sudah ada di bumi perkemahan. Karena banyaknya acara, aku ngerasa capek banget. Aku tuh kalau capek jadi emosi dan banyak banget yang kena marah. Apalagi cowok feminim yang selalu bikin aku kesel. Pas aku lagi bengong ngeliatin senior yang sering banget mampir di mimpiku itu, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan kayak lari-lari gitu. Cuma aku gak hirauin, karena aku yakin bakal ada yang macam itu. Di mobil ada orang ya? Tiba-tiba sahabatku Desi bertanya. Aku nengok ke mobil yang diparkir di dekat tenda senior. Gak ada. Mana? Kataku balik nanya. Coba perhatiin deh, kata Desi. Lalu aku perhatiin. Dan iya, emang bener. Yang aku lihat di dalam mobil adalah Miss Kunti. Dan aku gak mau dong ngeliatin tuh mobil beserta penumpangnya. Jadi aku pindah tempat. Sementara sahabatku malah ketawa ketiwi aja. Sampai waktunya acara bebas, aku milih tidur saja. Sedangkan sahabatku Desi sama cowoknya pada ngobrol sama senior. Kebetulan pacarku gak ikut waktu itu. Dia males katanya. Terpaksa aku sendirian tanpa cowokku yang tega itu. Lagi enak-enaknya tidur, aku ngerasa tenda kayak ketiup angin. Aku pun bangun. Dan pas lihat keluar, senior udah pada tidur. Tapi si Desi sama cowoknya masih belum tidur. Mereka lagi ngobrol-ngobrol di luar tenda. Tak berapa lama, gerimis pun turun. Kami disuruh pindah ke aula untuk antisipasi hujan deras. Dan betul saja, gak berapa lama setelah kami di aula, hujan pun turun dengan derasnya. Dingin makin menjadi. Aku sampai pelukan sama temanku. Dan akhirnya aku ketiduran sampai akhirnya kebangun lagi karena menggigil hebat. Di sini aku benar-benar sebel sama pacarku, plus iri karena lihat sahabatku yang pelukan sama pacarnya. Hangat banget kayaknya. Wah, yang ini jangan ditiru ya. Bukan muhrim ya. Pas aku lagi menggigil plus sebel itu, aku ngeliat ke pohon. Ada bayangan hitam di sebelah pohon dekat WC. Entah apa itu. Aku jadi takut sendiri dan balik bubuk cantik lagi. Sampai pagi hujannya gak kelar-kelar. Aku udah pakai jaket sama kupluk kayak di puncak, tapi tetap aja dingin. Aku sempet SMS pacarku buat marah-marahin dia karena gak ikut, tapi gak dibales. Lalu senior bangunin kami buat sarapan dan acara selanjutnya. Pas sudah mau pulang, hujannya reda, jadi aku bisa pulang. Tapi pas sampai rumah, aku sakit. Jadi hari itu gak ngampus, dan niat marahin pacar gak jadi karena gak ketemu. Oke, itu tadi cerita-cerita horor yang kita bacain. Mungkin gak terlalu serem ya, tapi ya gak apa-apa lah ya, buat variasi cerita. Yang penting bisa menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.